أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Maka lakum dinukum waliyadin ini adalah ayat berlepas diri. Namanya ayat berlepas diri. Berlepas diri dari siapa? Berlepas diri dari orang-orang kafir dan apa yang mereka sembah. Ya, begitu juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 139 juga ada hampir sama penjelasan ayatnya, makna ayatnya. Di situ ada dikatakan lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalan kami dan bagi kalian amalan kalian. Jadi ayat yang terakhir ini adalah disebut oleh para ulama sebagai ayat baro'ah, ayat yang berlepas diri dari kesyirikan. Dan kita di Indonesia harus pahami betul-betul ya, bahwa toleransi yang digembar-gemborkan oleh orang-orang liberal sekarang ini adalah toleransi yang kebablasan. Sudah pernah saya jelaskan sebelumnya. Karena sesuai dengan surah ini. Surah ini asbabun nuzulnya tadi apa? Karena orang-orang kafir Quraisy mengajak untuk toleransi. Betul? Diajak Nabi Muhammad SAW untuk toleransi. Kamu setahun beribadah kepada Tuhanku dan kami setahun beribadah kepada Tuhanmu. InsyaAllah. Maka Allah memerintahkan dia untuk berlepas diri dari peribadahan orang-orang kafir. Ya. Toleransi yang dimaksud di sini, yang dipahami oleh banyak orang liberal pada hari ini adalah toleransi yang kebablasan. Kalau kita lihat lakum dinukum waliyadin, di sini adalah toleransi yang dibolehkan adalah ketika dikatakan bahwasanya ini agamaku dan bagimu agamamu. Maksudnya apa? Kita membiarkan orang-orang kafir itu mempunyai keyakinan seperti itu. Kita biarkan mereka, tidak ganggu mereka. Kita tidak ganggu keyakinan mereka, tidak mengganggu peribadahan mereka. Tidak. Yang kita dilarang di sini adalah mengikuti peribadahan mereka. Ikut serta dalam peribadahan mereka. Apakah itu mengucapkan selamat, ya, membantu mereka dalam beribadah atau hari rayanya, atau ikut merayakan perayaan mereka, misalnya pergi ke gereja atau tempat-tempat ibadah mereka semua, kemudian ikut-ikut beribadah bersama mereka. Ya ini biasa kita lihat ya, orang pergi ke pelesiran ke luar negeri misalnya, ada yang ke Malaysia, ada yang ke India dan sebagainya, ada yang di kuil-kuil, mereka anggap ini sebagai wisata, masuk di kuilnya, duduk di situ, didatangin oleh kalau ini biara biksu, datang biksunya, terus dikasih kalung ini dan sebagainya, disuruh berdoa kepada dewa ininya, dia ikut juga berdoa, dianggap itu budaya, padahal sebenarnya ini adalah bentuk peribadahan. Dia beribadah kepada siapa? Minta kepada siapa? Bukan minta kepada Allah, minta kepada dewa-dewanya. Ya, insyaallah. Teman-teman, kenapa saya jelaskan ini? Karena orang-orang liberal itu ketika memahami ayat ini, lakum dinukum waliyadin, mereka mengatakan bahwa seluruh agama itu sama. Pernah dengar kan? Mereka mengatakan seluruh agama sama. Dan ini tafsir yang Masya Allah diada-adakan, sangat menyimpang. Kalau tafsir ini benar, menurut orang-orang liberal, untuk apa Allah Subhanahu wa taala berkata, "Innad dina indallahil Islam"? Sesungguhnya agama yang benar sisi Allah adalah Islam. Coba. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghaira islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Untuk apa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasariyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursitu bi illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang dari umat ini, baik dia Yahudi maupun Nasrani, dia mendengar tentangku, kemudian dia meninggal dan tidak beriman kepada apa yang aku bawa, atau aku diutus dengannya atau Islam, kecuali dia pasti termasuk orang-orang yang penghuni neraka. Jadi kalau semua agama sama, untuk apa Nabi capek-capek berdakwah 23 tahun? Ngapain coba? Kan gak masuk dia kan? Ya? Kalau semua agama sama, kenapa orang-orang liberal itu gak peluk agama Nasrani aja? Kenapa gak peluk agama Hindu? Kenapa gak peluk agama Buddha?
Kalau agama Islam setengah mati. Bangun jam 4 subuh, sholat. Setelah bangun sholat subuh, siang sholat lagi. Asar sholat lagi, maghrib sholat lagi, isya sholat lagi. 5 kali sholat. Terus di bulan Ramadan harus puasa 30 hari. Menahan makan dan minum. Menahan jima dengan istri di siang hari. Harus keluarkan zakat, harus keluarkan. Untuk apa susah-susah? Mending peluk agama yang lain aja, betul enggak? Ya, kalau semua agama sama, kenapa mereka nggak pilih itu aja? Ya, kenapa pilih Islam? Ya, jadi logikanya nggak tahu ditaruh di mana. Baik. Wa qalu sami'na wa ata'na